kemarin sudah meminta kepada Kadifropam untuk memeriksa anggota-anggota kami yang terlibat di dalam pembuatan dan penggunaan surat jalan. Dan tentunya setelah itu kami akan menindaklanjuti dengan memproses mulai dari penerbitan surat jalan, penggunaan surat jalan atas nama terpidana JC. Saudara, saya sudah bersama dengan Neta Pane. Ia adalah ketua dari Indonesia Police Watch (IPW) yang juga menjadi salah satu sosok yang membongkar semua ini. Bung Neta, luar biasa. Saya tidak menanyakan data Anda dari mana, karena Anda punya banyak sekali narasumber. Tapi saya ingin tanya, Anda pegang dokumen-dokumen ini? Ya. Bisa Anda tunjukkan. Apa yang mau Anda sampaikan di sini? Saya memegang 4 dokumen dan ada satu foto nanti yang spektakuler. Ini Foto spektakuler? spektakuler. Saya menunggu nanti. Ya, ini dokumen pertama sebenarnya, di mana Interpol mengeluarkan surat yang menyampaikan penghapusan red notice terhadap Joko Chandra. Oke. Surat itu ditujukan ke Dirjen Imigrasi. Kalau kemudian Dirjen Imigrasi atau Menko Polhukam mengatakan itu kerjaan anak umur 20 tahun yang baru masuk imigrasi sehingga Joko Chandra bisa lolos, itu adalah omong kosong. Karena surat dari Interpol ini tanggal 5 Mei 2020 yang ditujukan ke Dirjen Imigrasi. Artinya sejak 5 Mei ini Dirjen Imigrasi tahu bahwa red notice ini udah dicabut. Artinya ini jauh sebelum dia datang, jauh sebelum dia bikin KTP dan lain sebagainya. Sehingga ini sudah merupakan orkestrasi oleh Joko Chandra, memang diatur betul ini? Diatur. Luar biasa. Sistematis. 5 Mei 2020. Seharusnya Dirjen Imigrasi kan lapor ke Kejaksaan Agung, kemudian surat kedua inilah yang pertama kali yang menggegerkan, di mana Joko Chandra itu dikasih surat jalan oleh Bareskrim. Yang kemudian kepala bironya dicopot dari 18 Juni 2022. Baik. Jadi ini tanggal 5, ini 18. Oke, sebulan setelahnya ya. Kemudian ini ada surat dari Pusdokes, Pusat Kedokteran Kesehatan Mabes Polri. Surat menyatakan bahwa Joko Chandra itu bebas COVID lah. Tapi di sini dinyatakan bahwa Joko Chandra itu adalah konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Artinya apa? Di sini seorang buronan bisa dijadikan konsultan oleh Mabes Polri yang seharusnya menangkap Joko Chandra. Meskipun status buronannya sudah dicabut 5 Mei tadi. Ya. Jadi memang orkestrasi betul ini? Ya, ini dari surat-surat ini terbukti. Karena dari... Tapi kan ini kita masih periksa, kita hormati kemudian Mabes Polri yang tengah melakukan pemeriksaan terkait dengan sejumlah informasi ini. Ya. Dan ini kemudian menjadi catatan. Tentu kita harus menghormati apa yang kemudian dilakukan oleh polisi dan kita harus berikan apresiasi karena memang cepat sekali untuk kemudian dilakukan proses hukum dan transparan. Meskipun ada catatan, jangan berhenti hanya di 1 atau 2 orang. Ya, karena dari penelusuran kita ini, sedikit-dikitnya ada 5 jenderal yang harus dicopot dari jabatannya kemudian diperiksa. Oke. 2 dari NCB, Interpol, 2 dari Bareskrim, 1 dari Dokes. Anda menduga seperti itu? Ya, mereka yang paling bertanggung jawab. Oke. Dari semua ini, apakah ini hanya satu institusi atau beberapa institusi, oknum kita katakan ya? Iya, dari ini kan kelihatan ada 3 institusi di bawah Polri ya, yang diduga terlibat. Kemudian di luar Polri, Dirjen Imigrasi, ini nyata suratnya kok. Ini pasti tembusan ke pimpinan imigrasi? Pasti. Saudara, saya mencoba untuk menghubungi Direktur Jenderal Imigrasi, Dirjen Imigrasi, Pak Joni Ginting. Namun yang bersangkutan menolak untuk saya wawancara dan menunggu bagaimana hasil pemeriksaan di internal, baik di imigrasi maupun juga di kepolisian. Sekarang ada tim yang kemudian melakukan pemeriksaan, termasuk juga di kejaksaan, harus juga diperiksa. Ya boleh aja, sebab itulah Indonesia Police mendesak Presiden harus segera membentuk tim pencari fakta. Misalnya ada tim pencari fakta, yang pertama dia lakukan adalah menyita CCTV di Bareskrim, di Mabes Polri. Karena apa? Karena dari CCTV itu akan kelihatan siapa yang mendampingi Joko Chandra, siapa yang menerima. Jenderal-jenderal yang... Tunggu bentar, Anda menduga Joko Chandra pernah ke Bareskrim? Untuk mengurus surat jalan, itu kan kita harus datang ke Bareskrim. Kan bisa kemudian ini karena khusus, kemudian tidak datang? Berarti lebih istimewa, lebih parah lagi. Jadi Anda menduga Joko Chandra ada kemungkinan besar datang ke sana? Kemudian ketika
rapid test dia kan harus datang, nggak mungkin diwakilkan. Ya. Kemudian baru memeriksa ya 5 jenderal yang saya sebut. Meskipun belum tentu bersalah, tapi minimal diperiksa untuk kemudian menghilangkan syak prasangka dari publik. Ya, azas praduga tak bersalah tetap berlaku, tapi karena ada surat ini mereka harus bertanggung jawab. Dan kita berharap jenderal-jenderal Polri yang lain mensupport ini, jangan malah melindungi. Karena Joko Chandra ini buronan bangsa Indonesia sudah 11 tahun, ya kan? Dia tidak tersentuh, malah mendapat karpet merah, luar biasa ironisnya. Nah, sebab itulah kita berharap Pak Mahfud nggak perlu repot-repot membentuk tim pemburu koruptor. Harusnya Pak Mahfud tuh memanggil Kapolri, kemudian memanggil imigrasi, Menko Polhukam, Menko Hukum dan HAM yang dibawa koordinasinya, supaya semua bisa terungkap secara transparan, tidak ada konflik kepentingan. Di semua lini? Di semua lini. Tidak hanya di Polri, di Kejaksaan juga, di imigrasi juga. Pertanyaan terakhir kepada Anda, Bung Neta. Anda punya keyakinan apakah semua ini akan terungkap tuntas atau tidak? Indonesia Police Watch tidak yakin ini terungkap. Meski kita berharap ini bisa terungkap. Tapi kita berkeyakinan ini tidak akan terungkap. Karena? Apalagi Presiden, kita lihat masih adem ayem, masih slow-slow aja. Tidak ada reaksi apapun. Presiden harus turun tangan di sini? Padahal Presiden harus turun tangan. Apalagi sekarang kita mendapat informasi Joko Chandra itu sudah tidak ada di Indonesia, dia sudah kabur ke Kuala Lumpur. Kita punya fotonya ketika dia meninggalkan Jakarta. Kita duga dari Halim Perdana Kusuma dengan jet pribadi yang dia sewa. Ini siapa yang perempuan ini? Yang perempuan ini istrinya. Oh, istrinya Joko Chandra? Ya, jadi kalau polisi memang mau menangkap Joko Chandra, membantu Kejaksaan Agung atau membantu pemerintah, membantu bangsa Indonesia, itu bisa. Karena dari keistimewaan yang diberikan oleh jenderal-jenderal polisi ini, terlihat bahwa sebenarnya hubungan mereka dengan Joko Chandra itu sangat akrab. Kalau mereka mau, mereka bisa segera menangkap dalam waktu 1-2 hari, kalau mereka mau. Baik. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi kekhawatiran Bung Pane tidak terjadi, bahwa ini semua tidak akan terungkap tuntas. Kita masih punya optimisme akan keadilan dan juga transparansi di negeri ini, mudah-mudahan. Dan yang terpenting adalah kita semua, termasuk Bang Pane, mengawal bersama-sama. Iya, siap. Terima kasih Bung Neta Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch IPW. Terima kasih atas informasinya. Ya. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Saya ingin menggali lebih dalam. Sesungguhnya Joko Sugiarto Chandra membuat surat jalan berkop atau berkepala Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia bertujuan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Apa yang ditujunya? Kenapa ia membuat surat jalan? Dan surat jalan itu tujukan hanya satu titik, ke Pontianak, Kalimantan Barat. Saya akan menggalinya. Ikuti saya, saudara, pada orang yang bisa menjawab semua ini, termasuk dugaan ia bekerja sama atau ia memiliki hubungan khusus dengan pemerintah Malaysia. Benarkah demikian? Saya akan menuju ke Masyarakat Anti Korupsi Indonesia untuk menjawab semua ini. Dan saudara, saya menyambangi di Jakarta, karena kebetulan dia berada di Jakarta. Suka keluar kota, entah untuk urusan apa. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Bung Boyamin Saiman. Bung Boyamin, terima kasih. Anda sering keluar kota, saya nggak tahu, mungkin menerima data dan lain sebagainya. Tapi saya ingin tanya, Joko Sugiarto Chandra masih berada di Indonesia? Sudah nggak ada, udah di Kuala Lumpur, udah tidur nyenyak di sana. Anda yakin dia di Malaysia? Sangat yakin. Tim saya pernah ketemu dia bulan Oktober 2019 kok. Jadi saya tahu persis kehidupan Joko Chandra di Malaysia, sampai bahkan dia level tingkat VVIP-nya seperti apa, sangat dekat dengan Najib Razak. Mantan Perdana Menteri Malaysia? Iya, mantan Anda bisa Perdana ceritakan? Menteri. Karena ya tahu kita betapa akrabnya Najib Razak ketika dia datang ke kantornya Joko Chandra di Signature 106 itu, dan nampak bahwa yang membutuhkan itu adalah Najib Razak butuh dengan Joko Chandra. Oke. Dan sekarang Najib Razak itu ada di belakang Zahid Hamidi, Ketua UMNO. Zahid Hamidi mendukung Muhyiddin Yassin yang jadi Perdana Menteri. Dan sehingga sekarang nyaman lagi dia menjadi warga negara kelas 1 lagi di Malaysia. Saya pernah mendengar bahwa ada lobi-lobi pemerintah Malaysia pada waktu itu adalah Najib Razak, yang kemudian meminta kepada pemerintah Indonesia agar kasus hukum Joko Chandra dilepaskan, dibebaskan. Betul demikian? Betul.